Kang, katanya mantan Gaza yang pernah mengirim dana untuk lahan diblokir pihak Gaza, benar nggak? Itu fitnah besar. Justru sebaliknya. Kepada rekan-rekan yang tertipu pihak lain, bukan pihak Gaza loh. Sekali lagi, kita semua termasuk saya, kita tertipu oleh siapa namanya? Mufida. Ya, tertipu rame-rame kan. Sudah store total kalau nggak salah lebih dari 300 juta ya. Karena kita semua sadar dengan hadis tentang perlu tanah ujalah. Ya udah rame-rame kita. Saya sudah survei ketemu dengan keluarganya. Yakinlah bahwa Mufida ini benar. Karena waktu diskusi pun dia dengan pamannya yang mantan TNI AL, dengan ibunya yang bercadar. Pokoknya semua bicara keagamaan segala macam. Udah saya yakini, dan saya pun juga dari anggota Gajah yang lain, ya Kang ini orang bisa dipercaya. Sudah, dia juga masuk grup Gajah juga. Kemudian saya ketemu dengan orang perhutani dan sebagainya dipertemukan, ya gimana nggak percaya? Sudah, silakan semua teman-teman store ke rekening dia. Oke ya. Tiba-tiba kita dalam perjalanan akhirnya terasa memang ada tipu daya ya. Saya pun jadi korban. Alhamdulillah Allah meneguhkan saya. Kalau itu selesai, sudah selesai. Tidak apa-apa karena memang kita tertipu semua. Tapi karena saya begitu yakin dengan hadis ini, baiklah saya berkorban uang untuk mencari pengganti lahan itu dengan lahan baru. Dan 100% saya yang menanggulangi biaya untuk pengadaan lahan ini. Dan alhamdulillah kita sekarang ada di lahan tanah ujalah. Saya umumkan, rekan sekalian, alhamdulillah rekan-rekan tidak usah khawatir. Sekarang tidak tertipu lagi, sudah anggap itu masa lalu. Sekarang diganti dengan lahan baru, silahkan menempati tempat ini, bahkan tempat ini insya Allah jauh Allah gantikan jauh lebih baik. Masyarakat di sini baik, ya. Kemudian aparat desanya baik, airnya melimpah. Wah, pokoknya indah, bagus sekali. Dan sebetulnya dikelilingi oleh penduduk yang semuanya jarak yang sama. Kita di titik tengah-tengah banget. Bagus sekali, ya. Seolah masyarakat itu melindungi kita, seolah pagar. Nah, itu, ya. Oke. Menawarkan kebaikan. Seharusnya, alhamdulillah ya Allah, Kang Diki bertanggung jawab. Kang Diki pun pihak yang tertipu, tapi karena Kang Diki mencintai apa yang Nabi sampaikan bahwa kita harus ada. Jadi akhirnya apa? Harusnya bersyukur. Alhamdulillah, Kang Diki bertanggung jawab. Ya, walaupun sebetulnya tidak ada rumusnya dari dalih-dalih apapun bertanggung jawab, tidak. Tidak ada. Karena itu kan kesepakatan rame-rame. Ya, kesepakatan rame-rame untuk ngadain itu. Oke ya. Begitu. Yang berikutnya, ya itu tadi. Karena ada mimpi Muammar, kita tabayun, waktu itu kan mulai awalnya kan tabayun itu. Kepada Muammar Qasim soal pernikahan Yunidia. Ya. Dan saksinya banyak, setumpuk bukti itu. Print out segala macam. Ada rekaman yang panjang sekali. Bahkan yang bersaksi ini juga ke Maulana Abbas telepon. Maulana, bener loh. Yunidia itu akan dinikahkan oleh Muammar Qasim. Bener itu. Ada rekamannya. Bahkan saya waktu ke Pakistan saya siapkan semuanya. Tapi Muammar Qasim tidak mau menerima saya. Makanya dia ngomong, mana ada buktinya loh. Ada nggak buktinya gimana. Justru saya lengkap banget. Tapi Qasimnya tidak mau ketemu waktu itu ya. Baik. Itu proses yang sesungguhnya. Nah, akhirnya dia dapat mimpi lah yang 2/3 tersihir Dajjal. Akhirnya kan jadi berantakan tuh. Terpecah belah, tercerai-berai. Nah, sudah orang yang yakin, orang yang tadinya sudah investasi, iuran lah sebetulnya bukan investasi, iuran untuk perizinan, ada yang ke sana ya, karena meyakini bahwa harus ninggalin Gaza. Nah, itu penyebabnya. Justru dibalik ini, jadi fitnah. Wah, segala macam. Nah, terbukti contoh 2 orang itu kan minta maaf. Itu fakta yang tidak bisa dibantah. Minta maaf, ternyata saya keliru. Minta maaf, saya ternyata fitnah. Minta maaf karena sebagainya. Jelas sekali. Jadi,
persepsi tadi, berbagai hal yang ada hubungan dengan itu, semuanya fitnah. Seharusnya bersyukur. Itulah sifat Dajjal. Inilah memperkuat orang-orang 2/3 yang keluar dari gajah itu, Dajjal, kaki tangan Dajjal semua. Fitnah. Dajjal itu fitnah. Menyampaikan surga pada neraka. Nah itu. Seolah menyampaikan kebenaran, wah ini tipu-tipu. Tipu-tipu bagaimana? Ini di sini jelas. Silahkan kepada siapapun yang mau bangun saung di sini, silahkan. Sudah mulai banyak saung di sini, ya. Itu fakta. Bahwa ada orang yang memfitnah segala macam, saya blokir untuk apa? Melayani begitu. Kan sudah jelas diumumkan di grup segala macam, ya. Nah, itu memang saya blokir beberapa orang. Males. Ini orang bodohnya keterlaluan. Ya. Oh, hatinya tuh sangat amat penuh kebencian. Ini bahlulnya di atas bahlul-bahlul gitu. Jadi untuk apa ngelain orang begini? Udah saya jelas diumumkan, silahkan kepada anda-anda. Bahkan harusnya berterima kasih. Harusnya berterima kasih ke saya. Alhamdulillah, terima kasih Kang. Saya jadi tidak tertipu sekarang karena digantikan. Kang, sudahlah. Harusnya begitu. Ya. Kalau dibalik, kalau Dajjal itu kan begitu. Dibolak-balik semua. Itulah jawabannya. Saya kira demikian. Silakan ada yang lain. Dia dari online juga. Ya. Hasil istiqoroh aku, ada wanita tua menggoda MQ terus pengen dikawinin MQ. Nah, itu persis. Yuni dia itu. Yuni dia. Kurang kencang. Karena bukti-bukti mengarah ke situ. Sekali lagi, bohong kalau tidak ada bukti. Muhammad Qasim bohong. Saya katakan Muhammad Qasim bohong. Atau dibohongi. Karena saya membawa bukti berkas banyak tuh. Rekamannya panjang. Dia pernah telepon Maulana Abbas, meyakinkan. Maulana, penasihat gajah loh. Silakan tanya Maulana Abbas. Maulana, benar, itu yakin. Memang akan dinikahi oleh Qasim. Yuni dia itu. Ada mimpinya. Bla 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 bla. Yakin, dia meyakinkan. Ahmad bersaksi, benar Kang, di sana memang isunya begitu di kelompok sana. Ada saksi lagi siapa namanya? Mas siapa? Rudi itu. Ada saya kumpulkan saksi bukti-bukti, kertas-kertas chatnya juga begitu, keyakinan-keyakinan mereka. Diki Sapno. Ya semua lah. Diki Sapno semua segala macam di sana lah. Begitu. Jadi benar itu. Mimpi itu tuh, kan mimpi lagi tuh. Nanti share ke saya. Hasil istiqoroh. Oh, hasil istiqoroh, Masya Allah. Ini dahsyat lagi, ya. Hasil istiqoroh mengatakan, betul. Itu persis dengan mimpi banyak loh. Setahu saya, lebih dari 10 yang memimpikan Qasim sekarang sedang digelendoti wanita jahat. Secara dunia seolah tidak jahat, tapi di pandangan Allah jahat. Itu mubasyirat. Bukan kata saya. Bukan fitnah. Nih istikharah lagi, ya. Betul. Bahkan di dalam mimpi yang lain ada 2 sebetulnya wanita. Dan saya duga itu dari Malaysia. Saya duga ya. Jadi 1 wanita dari Malaysia dan 1 wanita Indonesia. Yang berharap dinikahi oleh Muhammad Qasim banyak. Banyak saya tahu. Sampai ke bawah mimpi. Banyak yang memimpikan keadaan seolah calon istri Muhammad Qasim. Banyak loh. Teman-teman tahu nggak? Ada banyak mimpi ahwat di situ. Isinya itu isyarat dia akan jadi istri Muhammad Qasim. Ya, banyak. Banyak. Setahu saya, seingat saya ini. Mohon maaf kalau lupa. Ya lebih dari 10 lah. Ya. Banyak ya. Nah, jadi saya jawab istihor itu insya Allah benar. Berarti ini mengkonfirmasi lagi kebenaran itu. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah saya tidak salah nih ucapan saya dari dulu. Wallahi ini. Wallahi dan wallahi. Ada sebuah mimpi yang dialami oleh teman helper dari Malaysia. Orangnya baik. Seperti Ustadz yang sekarang ada dari Malaysia. Orangnya lemah lembut, jarang bicara, tapi sekali bicara penuh dengan makna. Masya Allah. Nah, dia mengatakan, Kang, hati-hati Kang, saya dikasih mubasyiroh sama Allah. Mimpinya jelas banget Kang. Bahwa di Majelis Gajah sekarang ada seorang sosok kaki tangan Dajjal yang kuat. Ada di Gajah Kang. Kaget saya kan. Masya Allah. Iya. Insya Allah saya akan minta kepada Allah. Bermunajat. Tunjukkan siapa itu. Dia sholat. Tahajud. Istigharah dan sebagainya. Alhamdulillah dikasih mimpi lagi. Wajahnya begitu jelas Kang. Wallahi Prof. Nandan dan Maulana Abbas tahu menyampaikan ini. Karena yang membaca teks mimpinya juga Maulana Abbas. Saya lagi nyupir nih. Lagi nyupir dengan Maulana Abbas dengan Prof. Nandan di belakang. Maulana Abbas di samping saya. Waktu itu lampu merah. Ini ada mimpi tentang ini. Saya coba, Prof. Maulana, coba bacain deh. Karena saya udah gitu jalan kan. Wah ini Kang, ada kaki tangan Dajjal yang kuat katanya. Di Gajah sekarang. Dan ini bisa mempengaruhi orang. Berarti benar mimpi Muhammad Qasim juga. Memang menyebarkan virus di Gajah. Kemudian, Prof. Nandan dan Maulana Abbas mengatakan begini. Kang kasih tahu ya, kalau nanti sudah orang ini yang memimpikan siapa itu. Siap Prof. Nah, ternyata alhamdulillah berapa hari kemudian saya tagih saya helper itu. Kang alhamdulillah ya Allah. Saya dijawab Kang katanya. Saya sudah tahu sekarang siapa itu. Yakin karena begitu jelas sekali wajahnya. Dalam mimpi saja. Kasih tahu dong saya. Enggak Kang, ini jadi fitnah nanti. Udahlah enggak usah. Waduh, saya bujuk-bujuk enggak mau itu. Tidak mau awalnya. Tapi saya ini orangnya memang selalu tidak kalah mental gitu. Wow, tidak, saya bujuk-bujuk. Tolonglah gitu ya. Supaya saya bisa hati-hati semua nih. Baiklah Kang, tapi janji ya jangan menyebutkan orangnya. Siap, saya bilang. Alhamdulillah kaget saya. Masya Allah benar nih ciri-cirinya. Gini, sekali lagi ya. Jangan lupa Dajjal itu gelarnya Al-Masih. Allah hanya menyebutkan 2 oknum puluhan miliar penduduk manusia di bumi itu, ya, dari mulai Adam sampai nanti kiamat puluhan miliar. Hanya 2 orang yang dikasih gelar Al-Masih itu, Nabi Isa alaihissalam dan Dajjal. Juru selamat gelarnya, tapi yang satu asli, yang satu palsu. Berarti ini mukanya muka yang sangat alim. Dajjal itu mukanya orang berilmu, wajah topengnya itu. Seolah-olah surga di tangannya. Padahal neraka. Waduh, kebaikan semua. Itu saya kira udah tahulah para ulama, para umat Islam. Orangnya yang ini benar mirip begitu. Orang baik. Ya, orang berilmu. Kaget saya. Mau tahu? Tahu, pingin Bang. Ya transfer dulu 1 miliar. Buat perjuangan ya. Saya angkanya biar nggak ada yang mampu transfer ya. Tapi kalau ada yang mampu transfer, saya gimana ya? Kita janji kan. Nggak apa-apa lah itu untuk perjuangan ya. Supaya kita bisa borong pesawat ya untuk nanti perang Ghazwahin. Kan perlu borong pesawat kan ya? Gitu. Jadi insya Allah sampai kapanpun saya tidak akan sebutkan itu karena itu bagian dari janji saya ya. Ini membuktikan apa yang disampaikan itu terkait semua. Terjawab semua. Saya belajar dari pengalaman itu. Dan orang ini memang orang yang sekarang ini berkampanye
Ya. Pokoknya berkampanye untuk membenci saya dan berlawanan dengan apa yang dia pikirkan. Persis. Luar biasa, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Saya ini diberi pengetahuan itu semua. Luar biasa. Dan, ya mohon maaf, kalau saya sebutkan nanti Anda bisa nebak-nebak. Pokoknya mah sampai di situ aja ya. Kalau saya lebih jauh nanti bisa nebak-nebak. Tuh, kurang gimananya mubasyirat yang kita terima. Alhamdulillah. Saya kira itu jawabannya. Pihak sana membuat peraturan kalau mau ikut pertemuan anggota harus terverifikasi kirim foto KTP, rekening listrik, PDAM sebagai bukti tinggal tempat alamat KTP. Lalu HP dikumpulkan supaya tidak bisa buat dokumentasi. Kalau Wow. ingin ikut pertemuan. Waduh, hebat sekali. Tambah lagi nih, ngumpulin KTP, rekening listrik, apa lagi? Air, Rekening PDAM, air. Ini kayak ngajuin kredit nih. Kayak HP ngajuin dikumpulkan kredit ke bank. untuk Hah? HP dikumpulkan supaya tidak dokumentasi. Waduh, luar biasa. Ini sifat dajjal benar. Sifat dajjal, ya. Artinya, untuk apa? Kan sudah dipublis, ya. Sudah kita publis, makanya kita lawan, ya. Kita bongkar. Rekan sekalian, saya dapat informasi dari mubasyirat juga bahwa kedatangan Qasim itu langsung ke rumahnya Yunidia. Nah, rekan sekalian kalau mau ya ke rumah Yunidia, silakan saja ya. Di daerah mana? Kalau ingin tahu daerah mana ya chat saya lah ya. Nah begini, rekan sekalian, coba bagaimana? Al-Mahdi itu justru harusnya ya dijadikan momentum untuk mengklarifikasi ya selama ini. Harusnya tadi kemarin saya sudah sampaikan, diajak keliling kemana-mana, ke ulama, ke ustadz, ya kan? Safari dakwah harusnya. Memperkenalkan, silahkan Kiai tanya nih, kebetulan yang dapat mubasyirat nih. Nah Kiai silahkan, ustadz, segala macam. Harusnya begitu. Bukan kayak mengajukan rekening listrik, rekening PAM. Coba, kan sangat aneh bin ajaib ini. Untuk apa seperti itu ya? Dahsyat. Takut bandar. Takut orang gajah ke sana itu seperti itu kayaknya seperti itu ya. Alhamdulillah berarti memang Dajjal takut dengan kebenaran. Sudah jelas, clear sekali tadi ya bahwa Muhammad Qasim sedang demikian dalam posisi dan kita dalam posisi bisa melihat Dajjal. Insya Allah kita orang gajah yang sekarang di majelis gajah insya Allah adalah kelompok yang bisa melihat Dajjal. Orang yang bisa melihat kaki tangan Dajjal. Nah, dengan argumentasi tadi.